mengguncang utara jalur Gaza. Padahal dunia baru saja menghela napas lega setelah kesepakatan gencatan senjata akan ditandatangani antara Israel dan fraksi-fraksi perlawanan Palestina. Namun kedamaian yang itu mendadak pecah ketika pasukan IDF Israel Defense Forces justru menghalau konvoi TNI Perdamaian Indonesia yang tengah menuju Gaza City untuk mengawal proses gencatan senjata dan bantuan beberapa logistik ke Gaza. Mereka membawa bendera putih dan panji PBB, simbol bahwa misi mereka adalah misi damai dan kemanusiaan, bukan agresi. Satgas ini adalah satgas yang ditujukan untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami permasalahan. Maka kita melakukan perkuatan dengan situasi kondisi di sana, dengan perbantuan yang ada, dengan membawa dukungan logistik yang tidak ada di sana. Kabar serangan itu secepat kilat diteruskan ke Pos Komando TNI Perdamaian di Gaza dan Kementerian Pertahanan di Jakarta. Melalui jalur komunikasi darurat satelit, Panglima Komando Pasukan Perdamaian mengeluarkan instruksi singkat. Perintah itu menjadi lampu hijau bagi TNI untuk bertindak. Pasukan Indonesia langsung membentuk formasi bertahan. Anoa-anoanya diposisikan saling menutupi. Tak lama kemudian, peluru kembali menghantam IDF, dan disitulah segalanya berubah. Pasukan Israel yang awalnya agresif mendadak mundur ke barisan belakang. Mereka bergerak cepat mengevakuasi anggotanya yang terluka. Insiden itu menjadi simbol bahwa kesabaran TNI ada batasnya. Selama pasukan Indonesia menahan diri di tengah provokasi, mulai dari penghalangan kawal gencatan senjata dan jalur bantuan, hingga penyitaan logistik medis. Namun kali ini, serangan terhadap prajurit IDF Damai dianggap sebagai garis merah terakhir. Tapi, insiden itu membuat nama TNI Perdamaian Indonesia menjadi simbol baru di mata dunia. Bukan hanya sebagai pasukan penjaga, melainkan pelindung sejati rakyat yang tertindas. Pasca insiden itu, Dewan Keamanan PBB memutuskan membentuk tim investigasi internasional untuk menyelidiki pelanggaran terhadap pasukan penjaga perdamaian. Pemerintah Israel dilaporkan panik dan terpecah. Sebagian pejabat meminta permintaan maaf terbuka kepada Indonesia agar situasi tak memburuk. Namun sebagian lainnya justru menuduh TNI melampaui mandat PBB. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, bersikap hati-hati. Jubir Gedung Putih mengatakan pihaknya menyayangkan insiden tragis tersebut dan meminta investigasi penuh. Namun para analis geopolitik mencatat bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, Israel tidak berani membalas langsung tindakan pasukan asing. Pasukan TNI dinilai terlalu terorganisir, terlalu profesional, dan keberadaannya didukung opini global. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi khusus untuk melindungi pasukan penjaga perdamaian setelah insiden tersebut. Sebuah tim investigasi gabungan dibentuk, melibatkan perwakilan dari Swiss, Norwegia, Indonesia, dan Kanada untuk menyelidiki pelanggaran oleh IDF. Laporan awal menunjukkan bahwa TNI bertindak sesuai mandat internasional dan tidak pernah melanggar batas operasional. Justru, data satelit menunjukkan bahwa IDF lah yang memprovokasi terlebih dahulu. Sekjen PBB mengapresiasi disiplin TNI dan menegaskan bahwa pasukan Indonesia telah bertindak dalam koridor hukum internasional dengan menjaga integritas misi damai. Pasca insiden itu, peta diplomasi Timur Tengah berubah drastis. Negara-negara Arab mulai mendekat ke Indonesia, memuji ketegasannya. Sementara di Israel sendiri, gelombang kritik dari rakyatnya muncul mempertanyakan mengapa IDF menyerang pasukan perdamaian. Seminggu kemudian, TNI secara resmi mendirikan zona aman Indonesia, Indonesian Safe Zone, di pusat Gaza untuk menampung warga sipil, anak-anak, dan korban perang. Mereka menyediakan dapur umum, layanan medis, dan sekolah. Warga Gaza menyebut kamp itu dengan nama Kamp Nusantara. Setiap hari, puluhan relawan datang membawa bantuan.
Bagi rakyat Palestina, TNI bukan sekadar pasukan asing. Mereka adalah saudara dari negeri jauh yang datang bukan membawa senjata, tapi membawa hati. Rurat, dunia menyaksikan perubahan besar. Banyak negara kini melihat TNI sebagai ikon baru pasukan perdamaian sejati. Survei global oleh Peace Monitor bahkan menempatkan Indonesia di peringkat pertama, pasukan paling dipercaya untuk misi kemanusiaan internasional. Kini langit Gaza mulai kembali tenang. Di sekitar Kamp Nusantara, memegang bendera Indonesia kecil yang dibagikan oleh prajurit TNI. Di malam hari, para prajurit duduk di bawah lampu temaram, menatap langit, dan mengenang malam kelam ketika semuanya berubah. Di pagi hari berikutnya, ketika matahari terbit dari ufuk timur Gaza, bendera merah putih kembali berkibar tinggi. Warga Gaza menyebutnya Tanah Putih, karena setiap pagi mereka melihat tenda-tenda putih dengan lambang merah di tengahnya, lambang Indonesia. Dan untuk pertama kalinya, langit Gaza terasa sedikit lebih damai, karena ada yang berani berdiri di tengah badai, bukan dengan amarah, tapi dengan kehormatan. Meski sempat berdarah, operasi pengawalan gencatan senjata akhirnya berhasil. Dunia menyaksikan bagaimana TNI tidak hanya disegani karena kekuatan militernya, tetapi juga karena sikapnya yang tegas dan berprinsip.